Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kita sampai pada bab yang kelima, halaman 73. Babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab kelima yaitu tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dalil pertama dari bab yang pertama kelima ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 57. Wa qaulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada Rabb mereka agar lebih dekat kepadanya, serta mereka mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, di sini kita tidak tahu dari ayat ini mana tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya. Tapi di sini maknanya ada. Ya, makna dari yang dimaksud dalam bab tersebut. Ya, dalam bab dan ayat. Nah, ayat ini sudah sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang atau sesuatu yang disembah selain Allah, yang orang-orang berdoa kepada dia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di akhiratnya bagaimana? Ya sesuai dengan ayat ini. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghu ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Artinya mereka-mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti di akhirat juga akan meminta kepada Allah dan takut akan azabnya. Ya. Makanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat besar. Ya, nikmat besar. Betapa orang-orang yang Allah karuniai keistimewaan, kepintaran, kecerdasan, dan mereka yang dulunya adalah bukan seorang muslim, kemudian berpikir lama, barulah mereka menemukan Islam dan kemudian mereka masuk Islam. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah menjaga, merawat, dan supaya tidak lari yang namanya iman itu. Ibarat makanan, iman itu merupakan nikmat yang paling besar, makanan yang paling enak dan paling mahal. Ya. Maka keimanan bisa jadi lebih dari itu. Ya, keimanan bisa lebih dari itu. Syekh menjelaskan bahwasanya hubungan antara bab dan kitab tauhid
Setelah dalam bab-bab sebelumnya menyebut tentang tauhid dan keutamaan tauhid, berdakwah mengajak orang kepada tauhid, serta menjelaskan keharusan untuk takut terhadap lawan tauhid yaitu syirik. Dalam bab ini penulis rahimahullah menjelaskan makna tauhid karena sebagian orang salah dalam memahami makna tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu yang paling sahih. Di dalam mazhab Syafi'i pun juga demikian. Jazakallahu khair. Dalam mazhab Syafi'i demikian, maknanya demikian. Ya. Dan saya baca dalam tulisannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, Safinatun Najah, kalau nggak salah itu. Ya, insyaallah taala. Itu juga maknanya demikian. Ya, maknanya demikian. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, kalau tiada Tuhan selain Allah, maka disinilah banyak sekali kesalahan dalam terjemahan kalimat tersebut. Salah, banyak salahnya. Ya. Mereka menyangka bahwa makna tauhid adalah pengakuan akan tauhid rububiyah saja. Makanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja tidak menjadikan seorang itu menjadi muslim. Karena sama antara orang-orang musyrikun ya dengan muslim itu sama dalam takaran rububiyah. Makanya ya, tauhid yang tiga itu adalah supaya kita dimudahkan untuk memahami Allah, bukan mempersulit, ya, bukan mempersulit. Bahkan hal itu mempermudah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat dalam kenyataannya bahwasanya dalil tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat memang tidak ada. Dalam artian dalil dari Al-Quran dan Sunnah, oh ini menunjukkan dalil tentang rububiyah, tidak ada. Tetapi metode yang digunakan oleh kaum salaf itu dengan apa? At-tatabbu' wal istiqra'. At-tatabbu' wal istiqra' ini namanya penelitian para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan pasti ada yang membantah, tidak masalah. Yang penting membantahnya adalah dalam takaran ilmiah. Bukan gontok-gontokan, bukan ngotot-ngototan, bukan saling menghina. Ya. At-tatabbu' wal istiqra' ini adalah bagaimana para ulama rahimahumullah meneliti tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian mereka menamakan dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Makanya orang-orang yang memahami la ilaha illallah ini dengan tiga tauhid ini lebih mudah mengenal Allah. Sehingga apa? Mereka mengetahui Allah. Mereka beribadah betul-betul hanya kepada Allah. Dan mereka jauh dari yang namanya adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bandingkan ketika kita dulu tidak mengenal tiga tauhid ini dengan setelah mengenal tauhid ini. Ya, lebih afdal ketika kita setelah mengenal tauhid ini. Padahal bukanlah hal itu yang dimaksud dengan tauhid, melainkan yang dimaksud dengan tauhid adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, yang sebagian dalil disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu menunggalkan peribadahan hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Nah, inti tauhid sebenarnya cuma ini saja. Ya. Penggandengan syahadat la ilaha illallah dengan tauhid adalah untuk menunjukkan bahwa makna keduanya sama, tidak ada perbedaan. Ya.
Karena memang tauhid itu adalah la ilaha illallah itu. Tafsir daripada tauhid itu ya la ilaha illallah. Yang harus kita pelajari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Konsekuensi daripada kalimat tauhid ini. Makanya tauhid itu, kalimat tauhid itu ya la ilaha illallah itu. Nah, kaum muslimin, kehidupan mereka itu dari prinsip dan daripada percabangannya itu, mereka akan bisa disatukan jikalau kalimat ini mereka sama-sama mengetahuinya dengan baik. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tidak ada berbeda sama sekali di antara mereka. Nah, disitulah barulah kaum muslimin akan bisa disatukan. Termasuk juga makna daripada la ilaha illallah. Ya, rukun, syarat-syarat, konsekuensi. Kalau mereka tahu, insya Allah kaum muslimin kuat. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu dalam satu kata dengan kalimat tauhid itu tadi, yang mereka semua pemahamannya sama. Di bawah bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yad'una, mereka menyeru, yakni mereka menyeru selain Allah berupa kalangan malaikat, para nabi dan orang-orang soleh dan selainnya. Makanya dalam ayat ini, mereka-mereka yang diibadai kepada selain Allah, mereka nanti juga takut terhadap azab Allah. Masa kita nggak percaya dengan ayat ini? Kalau kita nggak percaya dengan ayat ini, kita kafir gitu. Waliyadzubillah. Iya. Sampaikanlah kepada mereka-mereka yang menyembah selain Allah, menjadikan daripada sesembahan selain Allah, bahwasanya apa, sesembahan mereka nanti di akhirat juga sama dengan mereka. Iya. Ganti subjek dalam kata yad'una kembali kepada orang-orang kafir. Ya betaguna, yakni mereka meminta dan mencari atau mencari. Kata ganti subjek dalam kata tersebut mengacu kepada kalangan malaikat dan selainnya yang diseru. Ya. Al-wasilata, segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makna tawassala ilallah adalah dia mengerjakan suatu amal untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah ini perantara, maknanya adalah perantara atau wasitah. Al-wasilatu al-wasitatu. Ya. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharap rahmatnya, yakni mereka tidak mengharapkan seorang pun selainnya. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya ketika di dunia orang itu masih bisa berubah. Yang awalnya mukmin, muslim menjadi kafir atau sebaliknya. Tapi nanti kalau sudah masuk kuburan gak bisa berubah sama sekali. Kenapa demikian? Karena sudah terkunci dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung akhirat. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut terhadap azabnya, yakni mereka tidak takut kepada seorang pun selain Allah. Termasuk Dajjal, yaitu fitnah terbesar bagi umat Islam dan manusia secara keseluruhan, secara umum. Ya. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa mereka yang disembah selain Allah adalah orang-orang musyrikin dari kalangan malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh mereka sendiri. Mereka sendiri bersegera mencari pendekatan diri kepada Allah karena mengharap rahmat dan takut terhadap azab Allah. Yang ini juga menimpa kaum muslimin. Ya. Makanya kita sering mendengar perkataan mereka apa? Ketika kita ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergilah ke kuburan si fulan. Ya, sama seperti ini. Nanti kita akan mendapati ayat demikian.
insyaallah taala. Dan ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, termasuk ayat ini juga. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu adalah orang-orang soleh. Yang ketika mereka mati itu kuburannya dibuatkan sebuah bangunan. Kuburannya ditegel, di keramik dan seterusnya, di marmer, subhanallah. Ya, seperti itu. Makanya apa? Makanya masjid sepi karena jelek. Antum bayangin masjid itu dibuat ngerokok sama orang. Nah, makanya kalau misalkan ada tiang gini, terus kemudiannya tiangnya itu kayak berbentuk letter U begitu. Nah, di situ pasti nanti ada asbak. Terutama halaman masjid yang bagian luar, yang biasa dijadikan angkringan, jagongan orang-orang gitu. Gitu. Rokok mesti. Apapun itu, entah itu high class atau biasa. Iya. Itu seperti itu. Jadi kadang mereka itu membersihkan masjid itu setahun 2 kali. Ketika apa? Ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tok. Ya seperti itulah orang-orang yang tidak mengagungkan masjid sebagai rumah Allah. Iya. Malah kalau sekiranya tidurnya di dalam ngiler dan seterusnya, subhanallah. Nah, kita alhamdulillah mengetahui ilmunya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW demikian mengagungkan masjid daripada kuburan. Makanya kalau antum melihat kuburan sekarang itu lebih bagus daripada masjid. Mereka berani mengeluarkan uang yang sebanyak mungkin supaya kuburan itu lebih bagus daripada masjid. Antum melihat aja yang di Condet itu, yang dari PGC itu subhanallah itu. Saya kalau melihat masjid itu nangis. Sementara kuburannya luar biasa. Saya nggak nyebutin, tolong antum jangan sebut. Nanti kena kena comot. Makanya banyak masalah-masalah antara kita dengan mereka itu kan potongan-potongan video itu loh. Yang itu doang. Nah, kalau keadaan mereka seperti itu, berarti mereka termasuk ke dalam kategori hamba-hamba Allah. Maka bagaimana bisa mereka disembah bersama Allah Ta'ala? Sementara mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, berdoa dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Nah, ini keadaan mereka yang disembah selain Allah di kalangan para malaikat, nabi dan orang-orang saleh. Ya, alhamdulillah kita mempelajari tauhid ini. Itu nikmat besar. Hubungan antara ayat dan bab. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala sesuatu yang orang-orang musyrikun lakukan. Karena tidak mungkin orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu mengikuti orang-orang musyrik. Gak mungkin para jamaah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya berupa berdoa, meminta syafaat kepada orang-orang saleh dalam rangka menghilangkan atau mengalihkan bahaya dari diri orang-orang musyrikun itu. Karena hal tersebut tergolong sebagai perbuatan syirik besar. Faedah ayat, bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali. Ya, saya apa ya istilahnya? Kalau nasihat kan terlalu tinggi bahasanya. Saya beri saran. Ya, jazakallah khair. Untuk membaca Fakta Baru Wali Songo karya Ustaz Zainal Abidin. Itu saya sudah khatam 4 kali. Tapi masih tetap belum banyak yang masuk. Karena pertama tulisannya terlalu kecil.
tulisan itu terlalu itu. Kalau sekalinya lebih dibesarkan lagi, walaupun agak tebal, tidak masalah. Al-Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah ta'ala, ketika ditanya, kenapa kok tulisan antum besar-besar? Karena yang baca bukan cuma saya saja, anak muda, tapi orang-orang tua. Iya, yang pakai kacamata. Makanya tulisan-tulisan beliau itu rata-rata besar-besar semua. Itu. Walaupun Masya Allah banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari buku itu. Beliau bercerita bahwasanya hampir putus asa. Kenapa demikian? Karena beliau itu menyusun, menulis, meneliti, dan jadilah kitab itu selama 10 tahun lebih. Ya, luar biasa. Memang begitu. Saya pernah bertanya sama beliau, apa rahasia supaya tulisan itu diterima? Ya tentu saja ikhlas, itu syarat pertama. Kedua, lamanya dalam menulis. Sebenarnya kita itu punya mantan wartawan. Antum tahu nggak siapa? Tahu nggak antum siapa? Yang tadi di grup yang ngasih informasi yang terakhir itu loh. Pak siapa tuh? Oh, iya. Salim, kok Salim? Siapa? Pak itu. Yang orang dari itu, wartawan Gatra. Iya betul itu loh. Bukan Pak siapa sih namanya? Yang dari apa namanya, wartawan Gatra itu loh, majalah Gatra itu loh. Padang. Iya. Yang abah pernah ke rumahnya. Yang nggak jauh dari sana itu loh, namanya Pinang Ranti sana. Dulu di Koop sih. Pak Erwin Salim. Salim. Itu mantan wartawan. Mantan wartawan 15 tahun atau 18 tahun gitu. Gitu. Saya banyak bertanya pada beliau, Pak, menurut antum tulisan saya ini apa yang salah? Gitu. Nah beliau memang, subhanallah. Sebenarnya ada satu tulisan saya sama beliau, antara saya dengan beliau. Beliau sudah menulis banyak itu, sekitar 8 lembar sampai 15 lembar. Saya juga sekitar 10 lembar. Itu sebenarnya mau kita jadiin buku itu sebenarnya, tentang qailullah, istirahat siang. Saya nulis dalil-dalilnya, perkataan para ulama. Nah beliau dari apa namanya, penelitian beliau di Eropa kayak gitu. Nah di antara cara buat buku begitu. Sebenarnya tulisan saya itu banyak sekali, entah itu yang berbahasa Arab atau tulisan Indonesia. Qadarullah terhenti dan terbengkalai karena nggak punya laptop. Semoga Allah memudahkan. Nah, wali pada dasarnya itu adalah petugas sebenarnya. Makna daripada wali, bukan orang yang mempunyai kebiasaan luar biasa, bukan. Ya. Bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang saleh untuk menghilangkan bahaya dan memperoleh manfaatnya. Bahkan yang dianggap orang-orang saleh itu rumahnya aja dijadikan sebagai wasilah tabarruk. Di YouTube saya sengaja untuk melihat ziarah-ziarah itu. Ya, kalau saya pikirkan, kalau saya bandingkan itu antara tata cara ziarah orang-orang dari desa saya dengan yang lain, ternyata di desa saya, orang-orang dari desa saya itu masih dikatakan masih beruntung. Dalam artian nggak begitu hulu berlebihan dari orang-orang yang saya lihat ketika mereka itu bertawasul di kuburan para sunan. Ya. Karena mereka yang diseru itu tidak kuasa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, maka bagaimana bisa ia melakukan hal itu untuk orang lain? Orang-orang yang di dalam kuburan itu juga mengharap doa. Ya, mengharap doa dari orang-orang yang masih hidup. Iya. Bismillah. Yang kedua, penjelasan tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah, dan penjelasan tentang harapan mereka kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang paling takut itu adalah para ulama.
Kemudian ayat yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa qawlihi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, saya lupa mencari nama asli bapaknya. Secara tersurat, maksudnya tersirat dalam tulisan di ayat itu Azar. Ya. Tapi yang lebih kuat lagi sekiranya kita mencari dalil ya yang menunjukkan siapa nama bapaknya Ibrahim. Dan kaumnya, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah, kecuali Dia yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya hanya Dia yang memberi hidayah kepadaku. Ya, kita teringat dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau mencari Tuhan. Bertemu dengan matahari dianggap Tuhan karena besar. Ya, ketika terbenam, beliau tidak suka, kok Tuhan kok hilang. Ketika malam hari datang bertemu dengan bulan, kok terang sekali, dan seterusnya, ternyata hilang. Falamma afala qala la uhibbul afilin, dan seterusnya. Akhirnya kemudian beliau memberikan sebuah ringkasan atau akhirnya beliau berdalil bahwasanya beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Ya. Bara'um mimma ta'budun, yaitu berlepas diri dari seluruh sembahan kalian. Makanya para jamaah sekalian, kita tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali membahas tauhid. Tidak cukup sama sekali. Ya. Yang kemarin saya ceritakan seorang Syekh Muhammad membahas kitab tauhid selama 30 tahun lamanya, tetapi tidak memberikan bekas sama sekali ternyata. Dan memang harus berulang-ulang membahas tauhid. Illa alladzi fatarani, kecuali yang terhadap yang telah menciptakan diriku, yaitu Allah, maka Dia adalah sesembahanku satu-satunya. Mana ayat secara global Allah mengabarkan tentang hambanya, rasulnya, dan khalilnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya, makanya kalau antum umroh atau haji, nanti antum akan mendapati Al-Khalil Ibrahim Street, ya, Jalan Al-Khalil Ibrahim. Bahwa beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Kita juga sama dengan demikian, meniru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Serta beliau tidak mengecualikan apa-apa kecuali yang telah menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersikap sama. Ya. Maka Ibrahim menyembah hanya kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya. Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu sama sekali. Ya. Nah, itulah diantara bentuk kemurnian tauhid itu adalah jauh dari yang namanya kesyirikan. Hubungan antara ayat dan bab ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tauhidut talab, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu adanya peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang musyrikun belum disebut sebagai orang-orang muslim? Karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Itu masalahnya. Sekiranya mereka mau beribadah hanya kepada Allah saja, maka mereka disebut sebagai muslim, dan bahkan juga akan menjadi mukmin. Ya. Sebab sesungguhnya la ilaha illallah,
mencakup penafian, penolakan atau peniadaan yang Al-Khalil ungkapkan berdasarkan ucapannya, sesungguhnya aku berlepas diri. Nah, ini penafian. Ya, makanya la ilaha illallah itu ada dua rukun. Pertama an-nafyu, kemudian yang ketiga itsbat. An-nafyu itu peniadaan, yaitu pada kalimat la ilaha. Ya. Maka kalau orang ketika matinya cuma la ilaha saja, nggak masuk surga. Nggak masuk surga. Makanya sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya talqin cukup sekali saja. Karena keadaan manusia yang paling berat itu ya di situ waktu sakaratul maut. Iya. Sehingga jangan sering-sering ditalqin karena sulit. Karena sulit gitu. Dan itsbat penetapan yang beliau ungkapkan dengan ucapan kecuali dia yang telah menciptakanku dalam kalimat illallah. Nah, yang kaidah seperti ini memang tidak ada dalilnya. Tapi kaidah metode yang digunakan adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Ya, yang mana metode ini tidak diketahui oleh 72 firqah itu tadi. Ya. Faedah ayat bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepadanya. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Dan kadang juga mengkhianati kita. Dalam artian bagaimana kita menganggap kita sudah ikhlas, ternyata belum. Itu ikhlas sangat luar biasa beratnya. Ya. Dan baru berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara caranya adalah selalu berusaha ketika kita mau beribadah itu menata hati supaya tidak diganggu oleh syaitan dan seterusnya. Ya, kita betul-betul mengikhlaskan bahwasanya ini ibadah datang dari Allah, maka harus ditujukan kepada Allah. Yang kedua, menampakkan sikap baro'ah, yaitu berlepas diri terhadap agama orang-orang musyrikun. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak baro'ah atau loyal kepada agama orang-orang musyrikun itu, mereka itu kebanyakannya tidak ngerti agama. Ya. Seperti perkataan seorang dengan istilah mabuk agama. Pernah antum dengar kata ini? Sering ya. Nah, antum perhatikan siapa yang mengatakan ini. Ternyata mereka yang mengatakan ini gak dekat dengan agamanya kecuali sholat tok. Itu pun sholat ya cuman sekedar gugur kewajiban. Nah, kebanyakan orang-orang seperti itu mengatakan mabuk agama, istilah-istilah ini kan bid'ah baru. Nah, biasanya seperti ini munculnya kapan? Ketika tahun-tahun politik. Nggak usah membawa agama dan seterusnya. Kalau begitu, kenapa waktu mau kampanye itu yang direkrut adalah kaum muslimin? Mereka belum tahu bahwasanya urusan kaum muslimin itu berat dalam menangani kaum muslimin, berat juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sampai sekarang saya masih berpikir dengan 500 orang mati ketika pemilu itu. Sementara satu tetesnya darah seorang muslim tanpa hak jatuh itu masih lebih berat di hadapan Allah daripada hancurnya dunia ini, subhanallah. Nah, itulah yang namanya apa? Hawa nafsu. Jabatan. Kaum muslimin itu sangat berat sekali para jamaah sekalian. Yang ketiga, pensyariatan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah meskipun mereka adalah orang-orang terdekat kita. Si pendeta Ibrahim itu kan dimusuhi oleh anak-anaknya. Ya. Dimusuhi oleh anak-anaknya karena dia terlalu menampakkan diri akan memusuhi Islam.
Makan babi pakai bismillah. Kan seperti itu. Ya biasalah, namanya juga iblis dan apa? Syaitan. Nah, dia iblis dan syaitan dalam bentuk manusia. Iya. Makanya sering kita sampaikan kepada mereka itu Islam terlalu kuat. Islam terlalu kuat mereka musuhi. Kenapa demikian? Karena Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat selanjutnya wa qaulihi ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, inilah yang akan kita bahas nanti insyaallah. Firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain mereka. Juga mereka menyembah Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tiada lain diperintah untuk beribadah hanya kepada sembahan yang satu. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun ditanya oleh Allah. Ada ayatnya, semoga nanti kita ketemu insyaallah ta'ala. Nabi Isa alaihi salatu wassalam ditanya, wahai Isa, ini bahasa saya, apakah kamu itu mengajak Bani Israel untuk menyembahmu? Tapi Nabi Isa mengatakan tidak, takut kepada Allah. Nah, inilah tauhid. Jikalau ada orang yang disembah dan dia itu ridha, inilah tauhid sebenarnya. Ya. Subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka tiada lain diperintah untuk beribadah hanya kepada sembahan yang satu, yang tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah terhadap segala sesuatu yang mereka persekutukan. Nah, di sinilah yang berbeda itu footnote-nya di situ loh. Di footnote dalam 18. Sungguh Nabi SAW telah menerangkan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Ya. Ketika Adi datang menemui beliau dan mendengar beliau membaca ayat tersebut, Adi berkata, sesungguhnya mereka tidak menyembah ulama dan ahli ibadah mereka. Maksudnya bagaimana? Orang-orang itu tidak menyembah ahbar, para ulamanya Yahudi dan Nasrani, atau rahib-rahib mereka itu dengan sesembahan seperti tata cara kita menyembah Allah. Itu maksud dari perkataan Adi. Tapi perkataan Adi ini dibantah oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Bal innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatahum iyyahum. Apa kata Rasul? Bukan begitu maksudnya. Ya. Ulama dan ahli ibadah mereka mengharamkan sesuatu yang halal baginya dan menghalalkan sesuatu yang haram terhadapnya. Kemudian mereka Yahudi dan Nasara mengikuti ulama dan ahli ibadah mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, mereka mengharamkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, mereka menghalalkan. Maka Bani Israel, ya, ketika itu mereka mengikuti rahib dan ahli ibadah mereka. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah, yaitu menyembah. Nah, disinilah kita temui kaum muslimin juga banyak yang seperti itu, terutama para rahib-rahib itu. Kalau nggak mau dikatakan demikian, memang demikian. Dan saya sangat banyak mendapati hal seperti itu. Terutama kan akun yang saya punya kan Facebook. Dan Facebook biasanya kan banyak potongan-potongan daripada video. Dan itu jelas sekali menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Dan itulah yang disebut dengan rahib, peribadahan mereka. Demikianlah bentuk peribadahan mereka kepada para ulama dan ahli ibadah mereka.
Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3094 dan hadis ini hasan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya nomor 34.929. Karena memang musannaf Ibnu Abi Syaibah ini banyak sekali, sekitar 25 jilid. Ya, sekitar 25 jilid. Nah, monggo yang mau ada. Bismillah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Langsung kepada makna ayat secara global. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara bahwa mereka meminta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka dari kalangan ulama dan ahli ibadah. Maka mereka pun menaati ulama dan ahli ibadah itu dalam penghalalan segala sesuatu yang telah Allah haramkan dan pengharaman segala sesuatu yang telah Dia halalkan. Makanya kenapa dalam ayat ini disebut dengan arbab. Arbab itu kan jamak dari rob. Nah, di situ rob di sini maknanya membuat syariat yang mereka dengan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Ya. Kenapa? Karena sebab membuat syariat itu adalah kekhususan Allah. Ya. Siapa saja yang menaati makhluk dalam perkara tersebut berarti ia telah menjadikan makhluk itu sebagai Rabb. Ya. Dengan demikian mereka telah mendudukan ulama dan ahli ibadah sebagai Rabb yang memiliki kekhususan dalam penghalalan dan pengharaman sebagaimana orang-orang Nasara menyembah Isa dengan menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Para jamaah sekalian, kedudukan Nabi Isa itu tidak sama dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh syariat yang datang kepada Nabi Isa itu semuanya dari Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hak itu. Bukankah kita sudah melewati hadis, kalau tidak salah hadis yang ke-8, ya, yang apa yang aku larang, ya, apa yang aku perintah maka
datangilah perintah itu sebisa kalian. Ini hadis ini jelas sekali bahwasanya Nabi SAW itu memerintah dan melarang. Termasuk juga menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Di sisi lain, kalau sahabat saja ada sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, maka dalam bersyariat Nabi Muhammad SAW juga demikian. Dalilnya juga jelas. Mereka telah mencampakkan kitab Allah yang telah memerintahkan mereka untuk taat hanya kepadanya dan beribadah hanya kepadanya semata. Ya, kabar dari Allah ini mengandung pengingkaran terhadap perbuatan mereka. Oleh karena itu, Allah menyucikan dirinya terhadap kesyirikan yang terkandung dalam perbuatan mereka itu. Hubungan antara ayat dan bab. Ayat ini menunjukkan bahwa termasuk ke dalam makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah mengesahkan ketaatan kepada Allah dalam menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan dan mengharamkan sesuatu yang Dia haramkan. Bahwa siapa saja yang menjadikan seseorang selain Allah lalu ikut menghalalkan segala sesuatu yang orang tersebut halalkan dan mengharamkan segala sesuatu yang orang tersebut haramkan, ia telah musyrik. Karena memang tandanya orang musyrik demikian. Berbeda orang yang tandanya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Mereka itu tunduk patuh terhadap Allah. Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ikut. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka juga taat. Faedah ayat yang pertama bahwa termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman apapun itu dan tidak membenturkan dengan yang namanya akal dan hawa nafsu. Yang kedua bahwa barang siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, berarti ia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap suatu amalan itu baik padahal tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, maka dia telah membuat syariat baru. Yang ketiga, bantahan terhadap orang Nasara akan keyakinan mereka tentang Isa alaihissalam dan keterangan bahwa beliau adalah hamba Allah. Makanya para jamaah sekalian, yang paling tahu tentang Nabi Isa alaihissalam itu adalah Islam dan para ulamanya. Sesuai dengan keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih tahu daripada mereka sendiri. Orang-orang Nasara sendiri. Bahkan pun Yahudi juga sama. Yang paling tahu adalah Muslim. Yang paling tahu adalah Islam. Karena Islam datang itu untuk menghapus semuanya dan menceritakan semuanya. Yang keempat, menyucikan Allah terhadap kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya insyaallah akan kita lanjut pekan depan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo? Ya, Pak. Ya.